Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kantong telur seperti ini. Biasanya pembagian telur rebus seperti ini dilaksanakan pada acara khatam Quran, akikah, maulid, bisa juga di acara ulang tahun. Seperti ini ya, tapi kemasannya biasanya beda. Kebanyakan itu menggunakan tongkat bambu, lalu diukir pakai bunga kertas seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah berubah ya, kita menggunakan kantong rajut seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita mulai saja ya. Di sini saya menggunakan benang polyester dari Polycherry seperti ini. Warnanya pink muda. Lalu di sini ada hakpen. Saya menggunakan yang nomor 3. Kemudian ada korek api untuk memotong benang. Simple ya bahan-bahan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita mulai saja bagaimana cara membuat kantong telur ini. Pertama-tama kita buat magic ring. Kita putar seperti ini. Kemudian kita akan mengait dari bawah seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai. Ini kita mulai putaran pertama ya. Kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat 1 double crochet. Lalu kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat 2 double crochet. Lalu kita buat 2 rantai lagi. Kita kecilkan sedikit magic ringnya. Kemudian kita buat 2 double crochet lagi. Lalu 2 rantai lagi. 2 double crochet lagi. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Kita akan membuat 6 bagian. Seperti ini. Ini selang-seling ya, dari 2 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet, 2 rantai. Kita akan membuatnya sebanyak 6 bagian. Lalu kita akan menyatukan putaran pertama ini. Kita akan tarik dulu magic ringnya. Kita buat 2 rantai terakhir. Kemudian kita satukan putaran pertama ini dengan slip stitch. Putaran pertama sudah selesai, selanjutnya kita buat 2 slip stitch lagi seperti ini. Lalu pada lubang rantai kita buat 1 slip stitch. Selanjutnya kita mengerjakan putaran kedua. Kita buat 3 rantai. Lalu 1 double crochet masih pada lubang yang sama. Kita buat 2 rantai lagi. Double crochet pada lubang yang sama. Kemudian kita langsung ke lubang berikutnya. Di sini kita buat 2 double crochet. Lalu 2 rantai. Dilanjutkan lagi dengan 2 double crochet. Kita kerjakan di lubang yang sama. Seterusnya begitu lagi, kita kerjakan 2 double crochet pada lubang berikutnya. Kemudian 2 rantai, lalu 2 double crochet lagi. Seperti itu ya cara pengerjaan putaran kedua. Kita akan membuat 6 bagian di lubang-lubang ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah di akhir putaran kedua.
Kita tinggal menyatukan putaran ini dengan slip stitch ya. Di sini di lubang ketiga, sama seperti putaran pertama tadi. Kemudian pada lubang selanjutnya kita buat slip stitch lagi. Lalu pada lubang rantai kita buat 1 slip stitch. Jadi totalnya ada 3 slip stitch ya. Kita buat 3 rantai, ini putaran ketiga. Kemudian 1 double crochet, lalu 2 rantai, 2 double crochet pada lubang yang sama. Untuk menuju lubang berikutnya, kita tambahkan 1 rantai, lalu kita ke lubang berikutnya, kita buat 2 double crochet, lalu 2 rantai, 2 double crochet lagi pada lubang yang sama, kemudian 1 rantai, lalu kita kerjakan hal yang sama pada lubang selanjutnya, 2 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet lagi pada lubang yang sama. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Kita akan melanjutkan cara pengerjaan ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ketiga. Kita tambahkan 1 rantai, lalu kita buat slip stitch pada rantai 3 di awal. Kemudian 1 slip stitch lagi di atas double crochet. 1 slip stitch lagi di dalam rantai. Seperti ini ya. Putaran ketiga sudah selesai. Kita lanjutkan putaran keempat. Kita buat 3 rantai, ditambahkan dengan 1 double crochet, lalu 2 rantai, kemudian 2 double crochet pada lubang yang sama. Pada putaran keempat ini, untuk menuju lubang berikutnya, kita buat 2 rantai, lalu kita buat hal yang sama pada lubang selanjutnya, yaitu 2 double crochet, 2 rantai, lalu ditambah dengan 2 double crochet lagi pada lubang yang sama. Untuk menuju lubang selanjutnya kita buat 2 rantai. Seperti itu ya cara pengerjaan putaran keempat. Kita akan mengerjakan hal seperti ini. Kita ulang-ulang pada setiap lubangnya hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran, kita tambahkan 2 rantai, lalu kemudian kita buat 3 slip stitch. Seperti biasa ya. Sekarang putaran keempat sudah selesai, seperti ini. Untuk mengerjakan putaran kelima, keenam, dan ketujuh, cara pengerjaannya sama dengan putaran keempat ini. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ketujuh. Cara pengerjaannya sama dengan keempat, 5, 6, 7. Kita lanjutkan, kita buat 2 rantai dulu. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Kemudian kita akan memasuki putaran ke-8. Kita buat 2 slip stitch hingga ke lubang rantai seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai, kemudian 1 double crochet, nah di sini mulai berbeda, kita akan membuat 4 rantai, 2 double crochet pada lubang yang sama. Untuk menuju lubang selanjutnya, kita membuat 1 rantai, lalu kita kerjakan hal yang sama dengan bagian pertama tadi, yaitu 2 double crochet, 4 rantai,
Kemudian 2 double crochet lagi pada lubang yang sama. Kita akan melanjutkan hal seperti ini pada setiap lubangnya dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-8. Kita buat satu rantai, kemudian kita buat satu slip stitch. Seperti ini. Kita menuju putaran ke-9, kita buat 2 slip stitch lagi. 1 pada lubang rantai 1, jadi ada 2. Kemudian kita buat 3 rantai. Di sini kita akan membuat 7 double crochet. Seperti ini ya bentuknya. Di sini ada 3 rantai, lalu 7 double crochet. Selanjutnya kita buat 1 single crochet di sini. Seperti ini. Kita lanjutkan pada lubang selanjutnya. Di sini kita akan buat 8 double crochet. Seperti ini ya. Untuk selanjutnya sama, kita buat 1 single crochet. Seperti itu juga untuk lubang-lubang selanjutnya, kita akan mengerjakan dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran ke-9 ini. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-9. Kita tinggal buat 1 single crochet di sini. Seperti ini. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Kita tinggal menguncinya dengan satu rantai seperti ini. Sekarang selesai sudah untuk bagian pertamanya ini ya. Kita potong dengan korek api seperti ini. Lalu sisa benangnya akan kita selip-selipkan ke bagian dalam. Kita kait-kaitkan saja. Lalu sisa benangnya ini akan kita rapikan dengan korek api. Seperti ini. Sudah tidak terlihat kan? Untuk bagian ini selesai. Sekarang kita akan membuat bagian talinya yang seperti ini ya. Kita akan membuatnya. Perhatikan caranya. Kita akan membuat magic ring di sini. Diputar di jari tengah, lalu kita kaitkan seperti ini. Kita buat 3 rantai, lalu kita akan buat 3 double crochet di dalam magic ring. Tiga rantai ditambah 3 double crochet. Selanjutnya kita buat 2 rantai, lalu kita tutup dengan slip stitch seperti ini ya. Kita tarik sedikit magic ringnya, kita kecilkan bulatannya.
Kemudian kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama pada bagian pertama tadi, yaitu 3 rantai, lalu 3 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu slip stitch. Seperti itu ya, kita akan mengulangi sebanyak 3 kali. Terakhir kita kencangkan magic ringnya seperti ini. Ini ya bentuk 3 kelopak bunga yang kita buat. Selanjutnya kita akan buat rantai sebanyak 50 rantai. Setelah 50 rantai seperti ini, sekarang kita akan memasangkan rantai ini ke bagian kantong telur yang pertama tadi. Di sini ya, kita akan menyelip-nyelipkan pada bagian ini. Caranya kita lepas dulu jarumnya, lalu kita selip-selipkan pada bagian yang sama. Hasilnya seperti ini. Ini ya, sudah terselip semua. Selanjutnya kita akan membuat 3 kelopak yang sama pada bagian awal tadi, yaitu pada bagian rantai ini. Di sini ya, kita buat 3 rantai. Perhatikan awalnya. Di sini kita akan buat 3 double crochet pada lubang ini. Setelah seperti ini, kita buat 2 rantai, lalu kita buat lagi slip stitch seperti ini ya, masih pada lubang yang sama. Karena benang untuk pengerjaan ini ikut terselip pada rantai yang kita selip-selipkan tadi, kita tarik saja benangnya agar kita mudah untuk mengerjakan rajutan selanjutnya. Sekarang 3 kelopak ini sudah selesai, kita kunci ya seperti ini. Lalu kita potong dengan korek api. Kemudian sisa benang ini kita selip-selipkan saja ke bagian belakang kelopak ini. Sisanya tinggal kita rapikan dengan korek api seperti ini. Sisa benang ini dapat kita tarik keluar, tinggal ditarik saja, gampang ya. Untuk kelopak bunga di awal tadi, sisa benangnya sama, kita tinggal selip-selipkan saja ke bagian belakang kelopak bunga ini. Sekarang tali kantong ini sudah terpasang seperti ini ya. Kita coba masukkan telurnya ke dalam kantung ini. Nah, jadi cantik kan telurnya? Berbentuk seperti ini. Jadi saat kita membagikan kepada para undangan yang datang, itu terlihat lebih cantik. Kantong telur ini dapat kita buat dengan berbagai macam warna agar terlihat lebih cantik saat dipajang. Seperti ini ya bentuknya. Ada 3 kelopak juga di atas telur ini dengan hiasan seperti ini. Telur akikah, telur hatam, jadi terlihat lebih cantik deh. Demikian tutorial cara membuat kantung telur ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk video selanjutnya, saya masih akan membuat kantung telur dengan model yang berbeda. Jadi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.